Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Widianingsih dengan nomor induk mahasiswa 11910623872 dari kelas 4B Akuntansi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah ekonomi makro, yaitu tentang inflasi. Inflasi itu merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat perubahan. Dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga barang atau jasa berlangsung secara terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Inflasi juga merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian dan isu perekonomian yang selalu menjadi perhatian penting bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Baiklah, penjelasan dari materi ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian inflasi. Yang kedua, jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang keempat, cara mengatasi inflasi. Yang kelima, cara menghitung laju inflasi. Yang keenam, contoh soal inflasi. Yang ketujuh, kasus inflasi di Indonesia. Baiklah, pembahasan yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari inflasi. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, inflasi ringan. Kondisi ini masih sangat mudah untuk dikendalikan dan sangat belum mengganggu perekonomian dari negara. Besaran inflasi yang tergolong ringan di bawah 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang. Kondisi ini merupakan kondisi kenaikan harga yang dapat menurunkan kesejahteraan dari masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, namun belum sampai membahayakan perekonomian negara. Terjadinya inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Ketiga, inflasi berat. Kondisi ini merupakan yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini mengalami kenaikan mulai dari 30% hingga mencapai 100% per tahunnya. Inflasi berat merupakan kondisi di mana masyarakat tidak mau menabung karena bunga tabungan jauh lebih rendah daripada nilai inflasi. Selain itu, masyarakat memilih untuk menyimpan barang daripada melakukan jual beli. Keempat, inflasi sangat berat. Pada kondisi yang sangat berat ini, maka dapat dipastikan kondisi perekonomian dari suatu negara mengalami kekacauan yang sangat parah. Hal itu hingga mengakibatkan sangat sulitnya upaya untuk mengendalikan kondisi ini. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. B. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Inflasi tertutup atau closed inflation. Kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. 2. Inflasi terbuka atau open inflation.
Inflasi. Serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Demand pull inflation. Kenaikan harga barang atau jasa biasanya terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari sebuah jenis barang atau jasa secara menyeluruh. Kondisi inflasi ini terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. 2. Cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Biasanya, kenaikan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. 3. Bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. D. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Inflasi domestik atau domestic inflation, merupakan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga bisa menyebabkan domestic inflation terjadi, seperti jumlah barang atau jasa berkurang, namun permintaannya tetap sehingga muncul kenaikan harga. 2. Inflasi luar negeri atau import inflation. Jenis ini merupakan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Pembahasan yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Inflasi bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut penjelasannya. Faktor yang pertama, tingginya peredaran uang di masyarakat. Penyebab terjadinya inflasi adalah peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Dengan jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Hal itulah yang membuat para pedagang menaikkan harga barangnya mengakibatkan sebuah inflasi. Faktor yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Penyebab yang bisa menimbulkan terjadinya inflasi adalah peningkatan biaya produksi. Biasanya, peningkatan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi dan biasa disebut dengan cost pull inflation. Faktor yang ketiga, meningkatnya permintaan. Penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan terhadap permintaan jenis barang atau jasa tertentu yang terjadi secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi ketika permintaan barang atau jasa naik, namun stok atau suplai barang terbatas sehingga mengakibatkan lonjakan pada harga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Faktor yang keempat, meningkatnya hutang negara. Penyebab terjadinya inflasi sebuah negara bisa terjadi karena meningkatnya hutang terhadap negara lain. Sebab hutang tersebut akan semakin banyak atau meningkat lantaran pajak yang harus diberikan, belum lagi dengan bunga tambahan yang perlu dilunasi. Faktor yang kelima, inflasi campuran. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas. Pembahasan yang keempat,
Cara mengatasi terjadinya inflasi. Ada 3 kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi terjadinya inflasi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan lainnya. Ketiga kebijakan itu akan saya jelaskan berikut ini. Cara yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga sehingga tingkat konsumsi menurun. Diharapkan dengan harga barang atau jasa yang turun, maka masalah ini dapat teratasi. Cara mengatasi inflasi tersebut terbukti efektif untuk mengatasi inflasi. Kedua adalah menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga dapat berkurang. Cara kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter. Dengan begitu, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan inflasi dapat teratasi. Ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto, yaitu meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Kedua, kebijakan penetapan persediaan kas, di mana dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank lainnya. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pengurangan jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Cara yang ketiga, kebijakan lainnya. Ada beberapa kebijakan efektif lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi selain melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Pemerintah dapat melonggarkan peran impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor. Kedua, bisa juga dengan cara mengendalikan harga yang ada, tetapi harus realistis, kalau tidak akan menjadi pasar gelap atau black market. Pembahasan yang kelima, cara menghitung laju inflasi. Untuk menghitung lajunya inflasi, di Indonesia umumnya menggunakan 3 indikator, yaitu Indeks Harga Konsumen atau IHK, deflator PDB, dan Indeks Harga Perdagangan Besar. Indeks harga konsumen merupakan rata-rata yang dihasilkan dari perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen pada periode waktu tertentu. Deflator PDB berfungsi sebagai indeks yang menunjukkan perkembangan harga di bidang produsen, dan IHPB yang digunakan untuk mengukur harga yang terjadi pada perdagangan grosir. Nah, dari ketiga indikator tersebut, IHK menjadi cara yang paling sering digunakan untuk menghitung laju inflasi di Indonesia. Rumus dari inflasi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurang IHK periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100%. Pembahasan yang keenam, contoh soal tentang inflasi. Untuk lebih memahami cara menghitung lajunya inflasi, saya akan memberikan salah satu contoh soal beserta penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal inflasi. Diketahui, indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011.
129,91 dan IHK tahun 2010 yaitu 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus, laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurang IHK periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100% sama dengan 129,91 dikurang 125,17 dibagi 125,17 dikali 100%. Dapatnya sama dengan 3,787. Jadi kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,787% dan termasuk ke dalam kategori inflasi ringan karena tidak mencapai 10%. Pembahasan yang ketujuh, kasus tentang inflasi yang terjadi di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus inflasi yang terjadi di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini, beserta dengan data-datanya. Data statistik mencatat inflasi bulanan pada Desember tahun 2020 sebesar 0,68% dan inflasi tahunan sebesar 1,68%. Ini menjadi inflasi terendah semenjak 17 tahun silam, tepatnya tahun 2013. Pandemi COVID-19 ini membuat target inflasi pemerintah jauh meleset. Berikut akan saya ulas perkembangan kenaikan indeks konsumen atau inflasi sepanjang tahun 2020 yang tergerus pandemi COVID-19 yang menjadi motor penggerak perekonomian kita sepanjang tahun 2020. Kita ketahui bahwa inflasi itu tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Harus selalu dikontrol karena pemerintah menargetkan sebelumnya target inflasi 3% plus minus 1 dan ini malah meleset menjadi 1,68%. Inflasi yang terlalu rendah bisa menekan daya beli, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi bisa menekan pertumbuhan ekonomi kita. Nyatanya, inflasi tahunan 1,68% tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang tetap rendah karena pandemi COVID-19. Sementara meskipun pemerintah mengatakan bahwa the world is over, tapi pemerintah juga merevisi kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 menjadi minus 1,7% sampai minus 2,2%. Tidak bisa kita lupakan bahwa tahun 2020 kita masuk ke jurang yang namanya lembah resesi. Tapi di tahun 2021 ekonomi semakin membaik berkat optimisme dari kita. Nah, bisa kita lihat inflasi sepanjang tahun 2020 di sini. Dari 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret, kita masih berada di kisaran target inflasi. Namun, semenjak pandemi COVID-19, kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia, inflasi kita beranjak turun dan bahkan dalam tahun 2020, kita mengalami 3 kali yang namanya deflasi atau penurunan indeks harga, yaitu di bulan Juli, Agustus, September. Dan kita ingat bahwa kuartal kedua dan kuartal ketiga kita resmi mengalami pelemahan ekonomi 2 bulan 2 kuartal berturut-turut dan kemudian memasukkan kita ke lembah resesi. Inflasi Desember 1,68% di tahun 2020 sudah cukup dengan angka inflasi, namun tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tapi kalau kita lihat di sini, ada perbaikan di sisi Purchasing Manufacturing Index atau PMI yang menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di Indonesia sudah mulai membaik. 51,3%, artinya stimulus yang dikelontarkan pemerintah untuk kemudian sektor usaha sudah mulai dirasakan dan kemudian sektor usaha sudah bisa kembali digerakkan dengan stimulus yang diberikan. Kita bisa lihat bagaimana inflasi dari tahun ke tahun yang tadi dikatakan all time low atau terlemah sepanjang sejarah. Di
statistik, kita sempat menghadapi inflasi tinggi sekali sebesar 8,36% di tahun 2014. Kemudian kita lihat di sini, semakin terkontrol. Sebelumnya, tahun 2018 target inflasi kita sebesar 3,5% plus minus 1. Namun, ternyata tahun 2020 inflasi kita jatuh di 1,68%. Tetapi tetap ada peluang meskipun tidak didorong dengan daya beli masyarakat yang juga naik. Pemerintah menetapkan tren suku bunga rendah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi ataupun perbankan untuk menyalurkan kredit, kemudian ekonomi bisa kembali pulih begitu saja. Selain stimulus untuk dunia usaha, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita harapkan untuk menaikkan inflasi agar bisa terkontrol, yaitu bansos. Baru saja, kemarin pemerintah Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan bansos sejak Januari 2021 ini. Bansos ini berupa program Keluarga Harapan atau PKH, sembako, dan BLT. Inilah beberapa hal yang kemudian kita harapkan bisa mengangkat atau menaikkan inflasi agar bisa terkontrol. Sektor-sektor yang menyumbang inflasi tahun 2020 di bulan Desember, ternyata sektor makanan dan minuman menyumbang inflasi terbesar, yaitu 0,38%. Kemudian disusul sektor transportasi, yaitu transportasi udara yang kita ketahui pada bulan Desember, libur Natal dan Tahun Baru sebesar 0,06%. Kemudian juga penyediaan makanan di restoran, meskipun kita sempat lockdown dan PSBB. Tetapi sektor-sektor inilah yang bisa mendorong inflasi sebesar 1,68%. Tidak terlalu tinggi dari range target pemerintah, tapi lebih baik dari inflasi bulan November tahun 2020. BPPS selalu menghitung inflasi yang ada di 90 kota yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat, inflasi terjadi di 87 kota di Indonesia. Yang tertinggi ada di Gunung Sitoli, yaitu sebesar 1,87%, dan yang terendah ada di Tanjung Selor, yaitu 0,05%. Sementara ada 3 kota yang mengalami deflasi, yaitu tertinggi di Luwuk sebesar minus 0,26% dan di Ambon sebesar minus 0,07%. Demikianlah penjelasan video dari saya tentang materi inflasi. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan, terutama kesalahan data dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.